Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat malam bagi setiap kita. Senang sekali hari ini kita dapat sama-sama berkumpul untuk kembali belajar apa yang menjadi kerinduan isi hati Tuhan. Oleh karena itu, sebelum kita memulai sesi malam ini Bapak Ibu, dan sebelum saya mengajak kita berdoa, saya mau meminta dua hal dari kita. Yang pertama, dimanapun kita berada Bapak Ibu, baik di rumah atau mungkin di dalam perjalanan, ada yang di kantor mungkin mengikuti. Bapak Ibu, saya ingin mendorong setiap kita untuk dapat mempersiapkan hati kita, cari tempat yang kondusif supaya kita dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik tanpa diganggu. Sehingga ketika firman Tuhan diberitakan Bapak Ibu, kita dapat benar-benar mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan yang kedua, karena ini sesi Bapak Ibu, jadi saya mendorong setiap kita dapat mempersiapkan kertas dan kemudian pena, Bapak Ibu dapat menulisnya. Dengan menulis kita dapat belajar dengan baik. Jadi saya mendorong setiap kita dapat mempersiapkan itu Bapak Ibu, karena kita mau belajar bersama-sama apa yang menjadi berkat firman Tuhan bagi setiap kita ya. Oke, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, pada malam ini kami berdoa mempercayakan seluruh hati yang pada saat ini datang menghampiri Tuhan. Kami rindu belajar dari firman-Mu, kami rindu Tuhan semakin bergumul dengan apa yang menjadi visi yang Tuhan percayakan bagi setiap kami Gereja Kalam Kudus se-Indonesia. Sehingga kami dapat benar-benar memenuhi panggilan kami untuk memuridkan. Dimulai dari setiap kami dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi murid. Kami percayakan keseluruhan sesi ini dari awal hingga akhir ke dalam tangan pertolongan Tuhan. Biarlah Allah Roh Kudus melembutkan hati kami. Supaya kami bukan hanya mendengarkan firman-Mu Tuhan, tetapi kami juga bergumul dengan firman-Mu dan melakukannya di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada malam ini saya ingin mengajak setiap kita untuk bergumul dengan satu topik, the critical concept of discipleship. Ingin mengajak kita untuk menyadari kemuritan kita dan kemudian tentunya pemuritan kita, supaya di dalam perjalanan melakukan proses itu, baik kita sebagai majelis, sebagai pemimpin kelompok kecil, atau sebagian dari unit Kalam Kudus mengatakan cross leader, kita tidak jatuh di lubang yang sama ketika kita mau memuridkan ataupun dimuridkan. Jadi pada saat ini Bapak Ibu Saudara sekalian, berbicara tentang critical concept of discipleship, saya ingin mengajak kita sama-sama mendalami tentang apa yang menjadi pemahaman dasar, apa yang menjadi urgensi daripada pemuritan. Berharap dengan memiliki kesadaran ini Bapak Ibu, maka setiap kita dapat membawa kelompok kecil kita, dapat membawa cross kita untuk lebih bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika tadi saya menyampaikan bahwa supaya kita tidak jatuh di lubang yang sama, apa itu nanti saya akan jelaskan kepada kita. Tetapi pada saat ini Bapak Ibu, saya hanya menyampaikan satu hal yang menjadi urgensi bagi setiap kita. Mengapa kita melakukan pemuritan? Jawabannya sederhana, karena itu perintah daripada Tuhan. It's not an option. Itu bukan sebuah opsi, itu bukan sebuah pilihan, itu perintah. Dan itu cukup bagi setiap kita untuk melakukan pemuritan dan mengikuti perintah daripada Tuhan. Kalau kemudian kita mengatakan alasan itu tidak cukup, saya tidak tahu harus berkata apa lagi Bapak Ibu ya. Jadi saya sangat berharap itu menjadi fondasical reason bagi setiap kita, alasan yang sangat fondasical bagi setiap kita untuk melakukan pemuritan. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita berbicara tentang kemuritan, ketika kita berbicara tentang memuridkan Bapak Ibu, kita membutuhkan strategi. Salah satu yang kemudian kita kenal di dalam perjalanan kehidupan kita berbicara tentang strategi pemuritan atau strategi untuk berproses dalam kemuritan kita adalah kelompok kecil. Ada yang menyebut dengan cross, ada yang menyebut dengan small group, kelompok kecil, cell group, apapun itu Bapak Ibu. Pada saat ini kita di dalam perjalanan kita, itu adalah sarana yang paling efektif untuk mengalami kemuritan. Itu adalah sarana yang paling efektif untuk memuridkan. Sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian, kita dapat melihat bahwa pemuritan itu dimaksudkan untuk terjadi di dalam komunitas para murid Kristus. Untuk dapat memahami, saya berikan contoh yang sederhana. Bagi kita yang berkeluarga, Bapak Ibu, kita punya anak. Untuk memastikan anak kita memiliki karakter yang baik, untuk memastikan anak kita memiliki habit gaya hidup yang baik, salah satu yang orang tua lakukan adalah memastikan latar belakang pergaulan dengan teman-temannya. Kita ingin dia berada di komunitas yang tepat sehingga behaviornya, sehingga tingkah lakunya, gaya hidupnya bisa baik. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, menjadi murid Tuhan sama. Kita tidak dapat menjadi murid Tuhan kalau berada di luar lingkup komunitas murid-murid Kristus.
Sekali lagi saya menekankan bagi setiap kita, kemuritan dan memuridkan itu hanya dimaksudkan untuk terjadi di dalam komunitas anak-anak Tuhan, di dalam komunitas murid Kristus. Yang di dalam Alkitab Bapak Ibu dikatakan itulah gereja Tuhan. Itulah the body of Christ, itulah tubuh Kristus. Jadi dengan demikian Bapak Ibu saya ingin mengajak kita untuk memahami bahwa komunitas itu sangat penting dan sangat kondusif bagi kita untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Sampai hari ini, sampai detik ini, di dalam pertumbuhan gereja Bapak Ibu, strategi terbaik untuk bertumbuh di dalam Tuhan, mengalami kemuritan, memuridkan adalah kelompok kecil, small group. Dari sinilah muncul masalah Bapak Ibu. Mungkin di antara kita yang berkata bahwa cross kami mati selama pandemi. Cross kami tidak bergairah. Anggota kami ada yang mundur dan mengatakan bahwa cross itu membosankan. Cross kami hanya gitu-gitu aja. Mungkin cross leadernya atau pemimpin kelompok kecilnya kurang kreatif. Begitu ya. Apa yang disampaikan, bagaimana cara dia memimpin adalah sesuatu yang sangat membosankan. Kegiatannya membosankan. Bapak Ibu, kondisi demikian akhirnya membuat setiap kita terjebak dengan lubang-lubang yang menyesatkan. Saya ingin menyampaikan kepada setiap kita, kalau pola pikir kita adalah demikian, maka akhirnya kita bukan lagi dengan bertanya, acaranya seru nggak? Kalau nggak seru, saya nggak datang. Maka kemudian akhirnya cross leader, para pemimpin gereja, para hamba Tuhan yang kemudian terjebak dalam lubang ini Bapak Ibu akhirnya berupaya bagaimana supaya kita kreatif. Bagaimana kemudian kita membina cross leader kita menjadi kreatif supaya orang pengen ikut cross Bapak Ibu. Sekali lagi Bapak Ibu saya ingin menekankan kepada kita bahwa itu tidak salah kalau kita ingin cross kita ramai, fellowshipnya hidup di dalam kelihatan bergairah. Tapi kalau kemudian pola pikir kita hanya melulu seperti itu, kita seperti IO Bapak Ibu, event organizer. Kita akan hidup mengelola gereja ini, mengelola komunitas kita hanya untuk menampilkan dan merancang acara demi acara. Kenapa ke gereja? Kenapa komunitas? Acara. Acaranya seru, acaranya atau tidak seru, saya pindah gereja, saya pindah kelompok kecil, saya keluar dari kelompok kecil. Bapak Ibu Saudara sekalian, oleh karena itu saya ingin mengajak kita untuk bersama-sama memperhatikan setiap lubang-lubang berbahaya ini yang nanti kita akan bahas. Jangan sampai kelompok kecil kita, cross kita yang menjadi sarana kemuridan dan pemuridan itu menjadi party club, menjadi pub, menjadi tempat untuk mencari keseruan Bapak Ibu, akan sangat berbahaya. Sehingga tidak aneh kalau kemudian Tuhan titipkan jiwa dan jiwa itu hilang. Bahkan yang sudah lama ikut Tuhan ada di dalam cross akan kemudian satu persatu mundur karena tidak bertumbuh. Nah oleh karena itu Bapak Ibu supaya kita tidak jatuh pada lubang yang sama, pada malam ini saya ingin mengajar kita belajar bersama-sama untuk mengenal lubang itu. Dengan mengenal lubang itu Bapak Ibu, kita setidaknya kita dapat belajar untuk tidak jatuh pada lubang yang sama. Dan sekaligus kita akan belajar 3 konsep paling utama, paling dasar, paling hakiki berbicara tentang kemuritan dan pemuritan. Dan itu semua Bapak Ibu kita akan belajar dari satu pengalaman para murid Kristus di awal ketika mereka dipanggil oleh Kristus untuk jadi murid Kristus. Follow me. Jadi kita akan belajar bagaimana respon mereka supaya kita dapat menghidupkan kembali kelompok kecil kita, menghidupkan kembali cross kita. Sehingga kita dapat bertumbuh, ketika kita datang kita bergairah, kita rindu untuk dimuridkan dan mengalami kemuritan. Kita kembali belajar dari para murid. Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini saya mencatat ada 3 area yang menjadi lubang yang berbahaya yang kita perlu perhatikan supaya kita tidak jatuh di lubang yang sama. Pertama adalah informasi tanpa transformasi. Itu menjadi satu lubang yang sangat berbahaya bagi setiap kita. Kalau kemudian kita datang ke kelompok kecil untuk mengejar informasi, begitu ya. Berikutnya adalah program tanpa tujuan. Berikutnya adalah menjangkau tanpa menjadikan. Saya memperhatikan bahwa yang mengikut online ini banyak aktivis gereja, majelis, hamba Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan juga banyak sekali kaum milenial yang terdapat di dalamnya. Dan bersyukur untuk itu. Nah oleh karena itu kita perlu memperhatikan 3 lubang ini. Dan kemudian kita akan belajar apa yang menjadi konsep paling dasar melalui pengalaman dan respon para murid ketika Tuhan Yesus berkata, ikutlah aku,
Aku akan menjadikan engkau penjala manusia. Mari kita perhatikan Bapak Ibu satu persatu. Yang pertama Bapak Ibu berbicara tentang informasi tanpa transformasi. Pertumbuhan rohani kita hanya berfokus pada pengetahuan atau kognitif saja. Bapak Ibu, sekali lagi Bapak Ibu berbicara tentang bertumbuh di dalam Tuhan, kita perlu mindset, kita perlu worldview, itu penting. Kita memiliki kerangka berpikir, kita perlu kacamata untuk melihat dunia, itu sangat penting. Tapi kalau kemudian di dalam proses kemuritan dan pemuritan itu yang kita kejar hanya kualitas informasi itu saja, Bapak Ibu kita berada di dalam keadaan yang sangat berbahaya. Itu lubang yang sangat berbahaya di dalam kelompok kecil kita. Bapak Ibu, saya dapat memahami bahwa latar belakang kita, gereja kita ketika berbicara tentang pembinaan pengajaran, kita banyak dipengaruhi oleh pendidikan barat yang berbicara tentang kognitif. Beda dengan Yahudi yang cukup seimbang antara kognitif dan kemudian pengalamannya ya. Tetapi pada saat ini ketika kita berbicara tentang kalau kemuritan atau pemuritan itu kita alami bersama-sama, kita hidupi bersama-sama dengan hanya mengejar informasi saja Bapak Ibu. Firman Tuhan bagaimana digali dengan sangat keren dan sangat bagus begitu, sehingga kita akhirnya berekspresi seperti ini. Luar biasa, amin. Kalau sampai berhenti di sana Bapak Ibu, maka kelompok kecil kita tidak akan bertumbuh. Dan saya cukup yakin kita rindu kelompok kecil kita bertumbuh, kita rindu cross kita bertumbuh, kita rindu gereja kita bertumbuh. Maka Bapak Ibu saudara sekalian, saya ingin mengajak kita untuk benar-benar memperhatikan bagian ini. Hati-hati kalau kita hanya berorientasi, berfokus kepada pengetahuan atau kognitif saja. Itulah sebabnya kenapa kita mengadakan PA. Itulah sebabnya kenapa kita menawarkan menghafal Alkitab. Itulah kenapa di dalam sekolah minggu yang kita tawarkan ada program untuk lomba cerdas cermat Alkitab. Dan kita mengevaluasi semua itu by knowledge, by kognitif. Bapak Ibu sekali lagi itu tidak salah. Tapi sekali lagi kalau itu hanya berhenti sampai di kognitif saja, kita berada di dalam keadaan yang sangat berbahaya. Mengapa? Jawabannya sederhana Bapak Ibu. Karena pemuritan adalah proses transformasi hidup, bukan pemenuhan informasi. Sekali lagi Bapak Ibu, karena pemuritan adalah proses transformasi hidup, bukan pemenuhan informasi. Nah, berbicara tentang transformasi hidup Bapak Ibu, kalau kemudian kita mencermati bagian Alkitab, kita akan mendapati dua jenis transformasi kehidupan yang ada di sana. Baik kemudian kita baca dari kitab Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, maupun kita gali di dalam kitab Roma, kita akan mendapati Bapak Ibu ada dua konsep tentang transformasi hidup. Yaitu berbicara tentang transformasi aksi dan satu lagi ada transformasi hati. Dengan memahami ini Bapak Ibu, maka kita dapat membawa kelompok kecil kita untuk bertumbuh dengan mengalami transformasi setelah kita menerima informasi firman Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi sangat berharap dengan belajar ini Bapak Ibu kita dapat mengkondisikan kelompok kecil kita secara intensional supaya semua anggota kita dapat mengalami transformasi aksi dan hati. Konsep dasar yang utama dalam pemuritan adalah transformasi aksi dan hati. Saya mau mengajak kita untuk melihat satu persatu. Yang pertama adalah transformasi aksi dan yang kedua transformasi hati. Seperti yang saya katakan di awal, kita sama-sama akan belajar dari bagaimana murid Tuhan Yesus meresponi panggilan Tuhan Yesus. Dan untuk transformasi aksi, saya ingin mengajak kita untuk melihat dari Lukas pasal 6 ayat 47. Meskipun di slide di PowerPoint kita ada Bapak Ibu, tapi saya rindu kita tetap membuka Alkitab kita dari Lukas pasal 6 ayat 47. Nanti setelah itu kita akan melihat respon para murid ketika Tuhan Yesus berkata, ikutlah aku. Saya bacakan bagi setiap kita. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Saya berasumsi Bapak Ibu kita cukup mengenal teks ini. Kalau kita lanjutin maka kemudian dikatakan bahwa orang yang datang kepada Tuhan, mendengarkan firman Tuhan lalu melakukannya di dalam kehidupan dia, maka dia adalah seperti orang yang membangun rumahnya dengan menggali dalam-dalam itu tanah lalu meletakkan fondasi di atas batu dan membangun rumahnya di atas itu, sehingga ketika air bah ataupun banjir itu datang maka rumah itu tidak roboh. Bapak Ibu saudara sekalian, dikatakan orang yang datang kepadaku mendengarkan perkataanku, tidak titik sampai di sana, serta melakukannya. Dia adalah orang yang membangun rumah di atas batu.
Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali lagi supaya kita tidak salah paham. Belajar firman Tuhan, PA, menghafal Alkitab sangat baik dan harus dilakukan. Tetapi tidak berhenti sampai di sana. Di dalam teks Lukas pasal 6 ayat 47 dikatakan, datang kepadaku, mendengarkan firmanku, dan melakukannya di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, kalau kita berbicara soal cross, CROSS, salah satunya adalah kemudian berbicara tentang study, ya belajar Bapak Ibu. Tidak hanya sekedar belajar, tetapi berbicara tentang bagaimana kita melakukannya. Dengan memahami ini Bapak Ibu, saya rindu mengajak kita untuk membawa cross kita menjadi sarana yang intensional untuk belajar bagaimana melakukan. Dan untuk melakukan itu mereka butuh teladan karena mereka tidak mengerti. Belajar dari siapa? Dari cross leader. Dari dalam cross inilah kemudian Bapak Ibu kita akan belajar bagaimana mempraktekkan firman Tuhan demi firman Tuhan. Bukan sibuk berdebat tentang firman Tuhan mana atau tentang topik tertentu dengan tafsiran tertentu, Bapak Ibu, bukan. Cross adalah sarana kita untuk mengalami transformasi aksi, yaitu ketika kita melakukannya. Tambahan bagi kita Bapak Ibu, kalau mencermati Matius 28 ayat 20, saya cukup yakin kita cukup hafal ya. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Seringkali banyak murid Kristus dalam menjalani pemuridan Bapak Ibu terjebak dengan ajarlah mereka. Padahal lanjutannya ajarlah mereka melakukan. Observe Bapak Ibu, artinya adalah melakukan sambil belajar. Itulah kelompok kecil dan itulah mandat daripada firman Tuhan. Jelas tertulis tidak hanya ajarlah mereka semua doktrin Kristen dan yang lain. Bapak Ibu sekali lagi itu penting. Tetapi dikatakan ajarlah mereka melakukan. Itu bagian yang sangat penting Bapak Ibu. Cross yang tidak melakukan firman Tuhan, cepat atau lambat, cross itu akan kehilangan gairah dan mati Bapak Ibu. Cross itu akan kehilangan gairah itu dan mati. Kenapa? Karena tidak terjadi transformasi aksi. Berikutnya Bapak Ibu, transformasi hati. Dari bagian inilah sampai kemudian bagian seterusnya Bapak Ibu, kita akan belajar dari respon murid awal-awal. Lukas pasal 5 ayat 8 sampai 9. Lukas pasal 5 ayat 8 sampai 9. Saya bacakan bagi kita. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini bagian yang sangat luar biasa yang menceritakan, mengkisahkan tentang pertemuan pertama Petrus dengan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus memanggil Petrus di sana. Dan ketika takjub terhadap apa yang Tuhan Yesus lakukan, respon Petrus adalah dia menyadari keberdosaannya. Dia menyadari ketidaklayakan dirinya. Sehingga dia berkata, Tuhan, pergi daripadaku, karena aku orang berdosa. Bapak Ibu, anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan di dalam kelompok intensional, di dalam kelompok kemuridan, di dalam kelompok saling memuridkan satu sama lain. Ketika mereka bertemu sesama murid Tuhan, harus mengalami transformasi hati. Kenapa? Karena Allah hadir di sana. Setiap murid Tuhan yang takjub atas pekerjaan Tuhan, yang takjub akan kuasa firman Tuhan, pasti akan menyadari ketidaklayakan dirinya, pasti akan mengalami breakthrough, pasti akan mengalami transformasi hati. Sehingga bagian ini menjadi bagian yang sangat penting. Tanpa hati kita dihancurkan, firman Tuhan sebagus apapun tidak akan pernah masuk di dalam diri kita. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita belajar dari respon Petrus, kita melihat bahwa Petrus meresponi dengan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, sebab aku ini orang berdosa. Bukan karena takut, tapi karena takjub. Karena melihat Tuhan begitu luar biasa. Tuhan terlebih dahulu datang menghampiri dia, memanggil dia menjadi murid. Respon seorang murid adalah seperti ini. Ini adalah transformasi hati Bapak Ibu. Sehingga setiap kali kita datang ke cross, sehingga ketika setiap kali kita datang ke dalam kelompok kecil kita, Bapak Ibu jangan bertanya, nanti di sana ngapain ya, saya dikasih makan apa ya, nanti fellowshipnya apa, gamesnya apa ya, pujiannya apa ya, lagunya seru apa enggak ya, waduh yang itu nyanyinya fals begitu. Bukan itu. Setiap kali murid Tuhan berkumpul, dia akan menyadari, Tuhan, saya orang berdosa, saya tidak layak. Ketika saya datang, Tuhan, tolong mampukan saya untuk dapat memahami anugerah-Mu demi anugerah-Mu. Sehingga ketika pulang dari cross itu, saya dapat berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku orang berdosa. Tetapi aku percaya Engkau tidak akan pernah melepaskan aku. Engkau tidak akan membiarkan aku jalan sendiri.
Karena engkau berkata kepadaku, ikutlah aku, Bapak Ibu. Jadi cross kelompok kecil itu bukan sarana untuk memfasilitasi setiap acara demi acara. Bukan untuk supaya setiap kita terjebak di sana. Tapi justru untuk setiap kita dapat mengalami transformasi hati. Bapak Ibu, di dalam Alkitab ada sebuah kisah mencatat tentang dua pribadi yang datang kepada Tuhan di rumah Tuhan. Satu berkata, Tuhan, aku melayani Tuhan lebih daripada siapapun. Saya memberi persembahan lebih daripada siapapun. Tuhan, uang yang kukasih lebih daripada siapapun. Kalau berpuasa aku lebih daripada siapapun. Dengan bajunya yang luar biasa, kelihatan suci, dia mengangkat tangannya, dia lihat ke atas lalu berkata, Tuhan terpujilah namamu. Tapi ada satu pribadi lagi. Bahkan dia tidak berani memasuki rumah Tuhan. Dia berdiri jauh-jauh. Dia menundukkan kepalanya tanpa berani lihat ke atas. Dia memukul dadanya lalu berkata, aku ini orang berdosa. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam Lukas pasal 18 ayat 14, Yesus berkata, orang ini pulang dengan dibenarkan. Kekristenan bukan berbicara tentang ritual-ritual, tentang susunan acara yang ada di dalam sebuah kelompok kecil atau sebuah gereja atau komunitas. Berbicara tentang relation. Kita sama-sama tahu itu cerita tentang pemungut cukai. Tapi pemungut cukai ini mengalami transformasi hati. Tanpa mengalami transformasi hati, dia tidak mungkin datang ke rumah Tuhan lalu mengaku di hadapan Tuhan, Tuhan aku orang berdosa. Dia tidak mengalami breakthrough. Tapi karena dia mengalami Tuhan terlebih dahulu, maka dia datang ke rumah Tuhan lalu berkata, Tuhan ampuni aku orang berdosa. Lukas 18:14 sekali lagi berkata, orang ini pulang dengan dibenarkan. Bapak Ibu, kalau kelompok kecil kita seperti itu, kalau komunitas kita seperti itu, maaf kalau yang hadir di sana adalah orang-orang berdosa, para koruptor, pelacur mungkin, lo hadir di sana. Apakah kemudian mereka akan pulang dari kelompok kecil itu dengan mengklaim di dalam iman mereka, aku pulang dengan dibenarkan, atau mereka pulang dengan dihakimi? Bapak Ibu Saudara sekalian, kelompok kecil yang mengalami transformasi hati justru akan membawa banyak orang berdosa yang Tuhan cintai sampai mati itu Bapak Ibu, satu persatu datang menyembah nama Tuhan. Itu bagian yang sangat penting Bapak Ibu. Tetapi terlebih dahulu mulai dari setiap kita mengalami transformasi hati. Mulai dari setiap kita mengalami breakthrough. Mulai dari setiap kita mengalami kehancuran hati. Orang yang mengalami kehancuran hati Bapak Ibu tidak punya waktu untuk menghakimi. Dia akan sibuk menyadari Tuhan saya berdosa. Terima kasih untuk anugerahmu, terima kasih untuk salibmu. Bapak Ibu, transformasi hati. Cross kelompok kecil kita harus bisa memfasilitasi setiap anggota kita mengalami transformasi hati dan transformasi aksi. Bagian yang kedua Bapak Ibu adalah berbicara tentang program tanpa tujuan. Ini juga merupakan lubang yang sangat berbahaya, jerat yang sangat berbahaya bagi gereja, bagi komunitas Bapak Ibu. Saya mengatakan bahwa kehidupan pelayanan gereja yang demikian biasanya hanya bergantung pada program gereja. Yang dievaluasi adalah program gereja. Kalau kemudian program itu dapat menyedot kehadiran jemaat begitu besar, maka program itu sukses. Begitu. Bapak Ibu, akhirnya terbentuklah satu budaya. Budaya apa? Budaya mencaplok program. Program apa yang lagi viral? Program apa yang kemudian lagi trending? Kita harus lakukan itu. Saya masih ingat dulu-dulu ketika masa-masa awal purpose driven life itu ya, Bapak Ibu lagi trend. Semua gereja tiba-tiba ikut. Apa itu? Nggak tahu, pokoknya ikut aja begitu Bapak Ibu. Kita jatuh di dalam lubang demikian dan itu sangat berbahaya Bapak Ibu. Gereja atau departemen di dalamnya, setiap komisi ataupun bidang, akhirnya semua menjadi sibuk dan berlomba-lomba untuk membuat dan merancang program. Kita akan bersaing dari komisi ke komisi. Komisi mana yang paling baik? Dan ketika raker kita pamerkan semua itu Bapak Ibu. Saya ingin mengatakan komisi penting, program penting. Tapi kalau kemudian kita tidak mengerti kenapa program itu ada. Ketika kita memiliki kerinduan untuk memuridkan, lalu membuat sebuah program, apa hubungan program itu dengan kemuridan? Takutnya saya adalah ketika kemudian kita melihat pemuridan lagi booming. Waktu masa-masa IDMC lagi digelar, pertama kali di Surabaya waktu itu, kemudian di Bandung Bapak Ibu. Gereja melihat, wah heboh, pada ikut semua. Kenapa? Viral, trending, caplok programnya. Bagaimana mengeksekusi nggak tahu, ayo kita pikirkan programnya. Pemuridan bukan tentang program. Program penting. Tetapi pemuridan itu bukan programnya Bapak Ibu.
Buktinya apa? Saya ingin mengajak kita untuk melihat sekali lagi respon para murid terhadap panggilan Tuhan Yesus, ikutlah aku. Matius 4 ayat 18 sampai 22. Karena cukup panjang Bapak Ibu, saya tidak bacakan bagi kita karena waktu, tapi Bapak Ibu dapat mencermati bagian itu. Matius 4, 18 sampai 22. Dan Bapak Ibu akan mendapati dari ayat 18-nya, kalau baca sampai ke bawah, Bapak Ibu akan mendapati kalimat demikian. Para murid, mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Bapak Ibu, itu adalah kalimat yang sangat luar biasa kalau kita perhatikan baik-baik. Mereka sedang menjala ikan di danau sebab mereka adalah penjala ikan. Identitas mereka adalah penjala ikan. Calling mereka adalah penjala ikan. Sehingga programnya adalah menjala ikan, menebarkan jala di danau. Bapak Ibu, itu sangat normal dan it's okay. Kenapa? Karena identitas mereka adalah penjala ikan. Mereka adalah para penjala ikan, nah itu callingnya Bapak Ibu. Tetapi ketika Tuhan memberikan identitas baru, poinnya di sini. Ketika Tuhan memberikan identitas baru, mari ikutlah aku. Bapak Ibu, di sana dikatakan segera mereka meninggalkan jalannya, left the net. Bapak Ibu, dikatakan dan mengikuti dia. Bapak Ibu, program gereja di tahap awal di masa Tuhan Yesus bukan melakukan sesuatu, meninggalkan sesuatu. Kenapa? Identitasnya clear. Jadi kalau kita berkata bahwa kita murid Tuhan Yesus Bapak Ibu, maka kemudian kita akan tinggalkan semua program yang ada. Kita tidak terjebak di sana, tapi justru mencari apa yang dapat menolong saya. Program apa yang dapat menolong saya untuk semakin ikut Tuhan, semakin serupa dengan Tuhan. Poinnya di sana Bapak Ibu. Kalau kemudian kita perhatikan teks itu lebih lanjut. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia, titik, lanjut. Dan setelah Yesus pergi dari sana, dilihatnya pula dua orang bersaudara sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus memanggil mereka dan mereka segera meninggalkan perahu. Tadi meninggalkan jala ya, sekarang meninggalkan perahu, tidak berhenti di sana. Dan meninggalkan ayahnya. Bapak Ibu, itu murid yang clear dengan identitasnya. Dia akan tinggalkan segala sesuatu. Itu program pemuridan Bapak Ibu. Program pemuridan bukan acara tertentu di masa awal ketika Tuhan Yesus memuridan. Mereka meninggalkan jaminan mereka. Mereka meninggalkan budaya mereka, tradisi mereka. Mungkin ada yang berkata, gile lo bubarkan ini. Gile, kenapa melakukan program seperti ini? Kenapa program kayak gini dibubarin? Kenapa program ini kan menjedok banyak jemaat. Tiap kali kita lakukan itu jemaat banyak hadir begitu. Tapi kenapa sekarang gak dilanjutkan kembali begitu? Bapak Ibu, pertanyaan ini sama dengan orang-orang yang bertanya kepada mereka, para murid Tuhan. Kamu yakin mau ikut Tuhan Yesus? Kamu kenal siapa Tuhan Yesus? Kamu tinggalkan jala, kamu hidup dari sini, uangmu dari sini. Kamu tinggalkan bapakmu. Bapak Ibu, itu orang yang terjebak di dalam tradisi. Tradisi baik, tetapi tradisi harus mendukung, dipakai untuk kemudian tujuan kemuliaan nama Tuhan. Sehingga bagi mereka ketika identitasnya jelas, ikutlah aku. Harus ikut siapa? Ketika mereka berperan menjadi siapa, yaitu murid Tuhan, mereka tinggalkan segala jaminan mereka. Bapak Ibu, program jelas. Kenapa? Karena tujuan mereka jelas, mau ikut Tuhan Yesus. Kegiatan para murid ditentukan oleh kesadaran mereka akan panggilan Tuhan Yesus untuk ikut aku. Follow me. Oleh karena itu Bapak Ibu, supaya kita dapat istilahnya tidak terjebak di dalam lubang yang sama, maka kita perlu assign untuk program yang bertujuan. Kalau saya meminjam istilah purpose driven life, maka saya dapat menyebutnya purpose driven programs Bapak Ibu. Program-program gereja adalah program yang mendukung proses kemuritan dan pemuritan. Saya mengatakan proses. Maksudnya apa? Maksudnya begini Bapak Ibu. Kalau saya adalah guru sekolah, ketika saya mencermati anak-anak murid di sekolah dari TK sampai SMA, maka saya tidak akan membuat program pendidikan SMA diberikan kepada anak TK. Saya tidak memberikan program SMP diberikan kepada anak SD. Program anak TK saya tidak berikan kepada anak SMA. Saya tahu proses bertumbuh mereka dari TK sampai SMA. Saya buat program sesuai kebutuhan mereka dan makanan mereka. Dan saya berikan Bapak Ibu. Itu menjadi tanggung jawab gereja. Tapi gereja perlu memahami proses yang dilalui. Kalau enggak bikin program dituju kemana? Enggak tahu. Pokoknya seru kalau jemaat hadir semua, baik.
Bapak Ibu Saudara sekalian, program-program gereja adalah program yang mendukung proses pemuritan. Itu menjadi bagian yang sangat penting. Semua program gereja secara optimal dapat dieksekusi di dalam kelompok kecil. Bapak Ibu, gereja Kalam Kudus pada umumnya di dalam kemajelisan yang menyusun program biasanya adalah bidang-bidang, begitu ya. Bidang pembinaan atau pengajaran, bidang persekutuan, begitu ya. Bidang penyembahan, bidang penginjilan, ada bidang apa lagi Bapak Ibu? Bidang komisi anak, betul, komisi remaja. Bapak Ibu, mereka menyusun program. Saya ingin menyampaikan kepada setiap kita, kalau cross atau kelompok kecil itu adalah kendaraan terbaik untuk menuju cita-cita kita. Lucu kalau kemudian ketika kita membuat program, kita naik kendaraan yang lain. Padahal kendaraan paling cepat kita sudah tahu cross. Nah, dengan pemahaman ini menolong kita ketika menyusun program Bapak Ibu, maka program itu adalah sarana untuk dieksekusi di dalam kelompok kecil. Kenapa saya membuat Christmas Carol misalnya begitu ya? Supaya jemaat di dalam kelompok kecil dapat belajar bagaimana memberkati di momen Natal, membawakan Injil dari satu rumah ke rumah lain. Untuk mengeksekusi Christmas Carol, masuk ke dalam cross. Program apapun dimasukin ke dalam cross. Bu, rumah saya cukup jauh dari pasar swalayan ya, di Pekanbaru. Ketika membeli sesuatu biasanya cukup repot. Kita naik mobil, harus pergi ke sana, begitu lalu beli. Bapak Ibu bersyukur gereja meminjamkan mobil untuk pelayanan. Kadang saya pakai ke pasar gitu ya. Bapak Ibu, kalau kemudian saya mau membeli sesuatu, jelas saya punya kendaraan. Tapi kemudian saya berpikir bahwa, waduh, kenapa harus dilakukan di dalam kendaraan ini? Kenapa saya harus naik kendaraan ini? Saya punya kaki kan? Kenapa saya tidak jalan kaki? Lalu saya jalan kaki untuk mencapai tujuan itu. Bapak Ibu tentu akan berkata, ini orang goblok ya, ini orang bodoh amat ya. Ada kendaraan jelas-jelas nggak dipakai. Bapak Ibu, seringkali gereja yang lagi berproses menuju disciple making church terjebak di sana. Banyak membuat program, tapi programnya tidak dieksekusi di dalam cross. Sehingga anggota cross tidak punya fasilitas untuk mengalami transformasi aksi. Tidak punya kesempatan untuk melakukan firman Tuhan. Belajar menginjili. Program gereja dieksekusi di mana? Kelompok kecil Bapak Ibu. Jadi biarlah ayo kita evaluasi bersama-sama program demi program gini ya. Semua program gereja menolong para murid untuk ikut Tuhan Yesus. Kalau ada program yang tidak mensupport untuk ikut Tuhan Yesus, Bapak Ibu cut semuanya. Jangan terjebak. Murid sendiri harusnya berpikir, kalau saya tinggalkan jala, saya tinggalkan perahu, saya hidup by apa? Tuhan Yesus tadi kan tidak berkata dia mau support biaya saya. Tidak akan memberi makan 3 kali sehari, nggak ngomong, dia cuma ngomong ikutlah aku. Bagaimana papa saya? Apakah dia tidak marah atau saya harus ngomong dulu? Mereka tidak lagi punya waktu untuk berpikir demikian. Karena ketika Tuhan memperjelas identitas mereka, program baru terbentuk, program lama ditinggalkan. And then they go making disciple. Bapak Ibu, the driven programs, the purpose driven programs harus menjadi bagian daripada kehidupan pelayanan gerejawi kita dan kelompok kecil. Bapak Ibu, saya ingin mengajak kita untuk melihat, berbicara tentang poin berikutnya. Yang kemudian merupakan bagian lubang yang sangat berbahaya. Dan seringkali kita terjebak ada di sana. Sehingga cross kita menjadi tidak bertumbuh, kita terjebak. Dan Bapak Ibu tidak perlu khawatir, ini poin yang paling terakhir ya. Saya berusaha untuk kebut secepat-cepatnya. Menjangkau tanpa menjadikan Bapak Ibu. Kenapa saya membahasakan demikian? Karena ada murid-murid Tuhan, ada anak-anak Tuhan memiliki asumsi bahwa pemuritan adalah outreach, pemuritan adalah penjangkauan. Memahami amanat agung hanya sebatas perintah penginjilan. Bapak Ibu, saya perlu mengakui bahwa kelompok kecil atau cross itu harus menjangkau. Kelompok kecil yang tidak menjangkau pasti mati Bapak Ibu. Ini menjadi sangat penting. Bapak Ibu, kita menyebut kelompok kecil atau cross itu terkadang menyebutnya small group. Kalau pelayan yang dulu-dulu suka menyebut itu sebagai cell group ya Bapak Ibu. Saya lebih suka menyebut itu cell group sebenarnya. Kenapa? Karena kelompok kecil itu kan bukan organisasi. Itu organisme, sel. Kalau kemudian kelompok kecil tidak memiliki anak, tidak melahirkan, dia mandul, berarti dia tidak sehat dong. Logikanya begitu ya kira-kira.
Sehingga Bapak Ibu kelompok kecil kalau kemudian tidak menjangkau, tidak ada jiwa baru di dalam, dia pasti mati. Tapi kalau kelompok kecil kerjaannya menjangkau melulu Bapak Ibu, tanpa didewasakan. Perhatikan poin saya. Saya bukan melarang menjangkau. Menjangkau harus, itu panggilan penginjilan kita. Tetapi kalau kemudian kita menjangkau terus menerus dan melahirkan terus menerus tanpa didewasakan anak-anak kita orang tua yang tidak bertanggung jawab. Sehingga panggilan pemuritan bukan panggilan penginjilan. Penginjilan hanya satu pintu kecil di dalam proses pemuritan. Sehingga Bapak Ibu ketika kita menjangkau, kita harus mendewasakan mereka. Dari bayi rohani menjadi dewasa rohani. Itulah proses pemuritan Bapak Ibu. Disciple making bertujuan untuk saya menolong orang lain mengalami pertumbuhan baik dari bayi rohani sampai dewasa rohani. Bapak Ibu, itulah menjadikan, itulah disciple making Bapak Ibu. Nah oleh karena itu kembali kita belajar dari Matius pasal 4 ayat 18 sampai 19. Ini bagian yang sangat unik yang saya mau ajak kita perhatikan bersama-sama. Kembali ke teks yang tadi. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebakkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Itu poin 1. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia, Bapak Ibu. Jadi kita di sini akan melihat penjala ikan dan penjala manusia. Bapak Ibu, kalau kemudian kita di dalam kelompok kecil lalu mengklaim identitas kita dan murid Tuhan. Ketika kita jangkau satu jiwa demi jiwa lain dan tidak didewasakan, kita penjala ikan. Kita punya anak. Saya punya satu anak usia 5 tahun. Kalau kemudian ada yang punya banyak anak biasanya ya, lahirkan anak, anak pertama, anak kedua, anak ketiga. Kalau orang tua tidak punya kerinduan mendewasakan, tidak dikasih makan, tidak memperhatikan proses pertumbuhan, tidak memikirkan masa depannya, tidak memberikan satu teladan, anak ini akan mati, betul? Penjala ikan adalah orang yang menangkap ikan yang hidup dan bebas menjadi mati. Prosesnya, penjala ikan ya, yang sebelumnya hidup menjadi mati. Kalau kita sebagai cross hanya menjangkau saja tanpa memuridkan dan dijadikan dalam proses kedewasaan rohani Bapak Ibu, kita seperti penjala ikan. Ujung-ujungnya jiwanya mati. Jadi tidak aneh kalau kemudian pindah gereja. Kenapa? Bayi rohani semua Bapak Ibu. Kalau sedikit masalah pindah, sedikit masalah tidak bertahan. Lama-lama murtad. Lama-lama tidak lagi percaya pada Tuhan Yesus. Bayi rohani semua Bapak Ibu. Tapi kalau memperhatikan penjala manusia, sebelumnya mati, tetapi menjadi hidup. Kalau kita memperhatikan konteks penjala manusia ini, sebelumnya mati menjadi hidup. Kalau kita bandingkan dengan penjala ikan, kita akan mendapati bahwa ketika sesuatu itu hidup, maka dia bertumbuh. Sehingga ketika dijadikan penjala manusia, artinya orang yang diberikan perintah itu punya tanggung jawab untuk memantau, mengembalakan, proses, dan membawa dia untuk bertumbuh secara rohani di dalam Tuhan. Jala manusia. Manusia itu bertumbuh dari bayi menjadi dewasa Bapak Ibu. Kita bukan penjala ikan. Firman Tuhan jelas ditulis kita dijadikan penjala manusia. Banyak terjebak. Hanya sekedar melihat ini sebagai outreach. Penjangkauan. Bukan Bapak Ibu. Kalau kita terus menerus menjangkau tanpa menjadikan, kita akan menghasilkan banyak bayi rohani di gereja. Banyak bayi rohani di dalam kelompok kecil. Chuck Colson Bapak Ibu di dalam salah satu bukunya berkata gereja bertumbuh betul. Gereja bermisi semakin lebar, melakukan outreach semakin besar, gendut, tetapi ke samping. Kedalamannya hanya 1 inci. Tidak bertumbuh. Tidak ada satu tindakan intensional untuk proses kedewasaan rohani. Itu tertuang jelas Bapak Ibu di dalam Ibrani pasal 5 ayat 12 kalau kita mau baca di sana. Ibrani 5 ayat 12, sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, berarti proses itu Bapak Ibu, sudah seharusnya menjadi pengajar, you are the leader, kamu teacher, kamu mengajar murid-murid. Tetapi kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu bukan makanan keras. Kalau kita lanjutin bacanya Bapak Ibu, maka akan didapati demikian. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran. Sebab ia anak kecil.
Kita diminta untuk mendewasakan Bapak Ibu. Dan dewasa itu adalah orang yang makan makanan keras di dalam 13-14 Bapak Ibu. Makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat, memahami firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu Saudara sekalian, panggilan kita bukan menghasilkan jiwa. Panggilan kita untuk memuridkan setiap jiwa. Hasil dari sebuah pemuritan, hasil dari disciple making, hasil dari sebuah proses menjadi murid adalah multiplikasi murid Bapak Ibu. Orientasi kelompok kecil kita, fokus daripada cross kita Bapak Ibu, jelas bukan hanya menjangkau, tetapi menjadikan. Kalau menjangkau belum tentu Bapak Ibu menjadikan. Tapi kalau menjadikan murid pasti menjangkau. Sehingga Bapak Ibu tidak aneh kalau di dalam Matius pasal 9 ayat 36 sampai 38. Saya mau mengajak kita melihat bersama-sama Matius pasal 9 ayat 36 sampai 38. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Tuhan Yesus punya hati yang luar biasa untuk jiwa-jiwa itu Bapak Ibu. Karena mereka lelah dan telantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka kata Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu berdoalah untuk jiwa-jiwa yang terhilang dan jiwa baru. Betul? No. Tidak ada perintah mendoakan jiwa baru Bapak Ibu. Ketika Tuhan Yesus menangis melihat jiwa-jiwa yang terhilang itu. Ketika Tuhan Yesus punya hati. Ketika hatinya tergerak melihat jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan Yesus. Mengenal Allah, mengenal kebenaran itu. Tuhan Yesus berkata, bukan berdoa bagi mereka. Minta pekerja. The leader Bapak Ibu. The teacher. Gereja banyak berdoa untuk jiwa baru. Tapi gereja sedikit sekali berdoa untuk para leader. Karena tidak memuridkan. Pemuritan akan menjadi multiplikasi leader. Hasil akhir dari pemuritan adalah seorang murid. Pertanyaan bagi setiap kita adalah bagaimana menjadikan. Bapak Ibu, ini akan menjadi PR kita. Ini akan menjadi bagian proses belajar kita selanjutnya. Dan saya sangat berharap kita dapat menemukan jawabannya besok. Di dalam sesi 2 dan 3. Tetapi pada saat ini Bapak Ibu, sekali lagi saya mendorong setiap kita ketika kita belajar bersama-sama. Jangan lagi jatuh pada lubang yang sama. Cross is not about the programs. Itu tentang sarana kita untuk mengalami transformasi aksi dan hati. Itu sarana bagi kita Bapak Ibu untuk belajar dengan program yang Tuhan percayakan di dalam konteks kelompok kecil untuk kita eksekusi dan kita lakukan. Dan kemudian menjadikan murid. Menjadikan murid. Bukan hanya sekedar menjangkau, menginjili. Itu baik dan itu benar. Tapi perlu didewasakan, menjadikan. Mari kita belajar bersama-sama dan hidupkan kembali dan kejar untuk niat serta gairah untuk bertumbuh di dalam kelompok kecil kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa bersyukur belajar dari firman-Mu. Dan pada saat ini Tuhan, kami telah mendengarkan. Bagaimana kami bertumbuh bergantung kepada bagaimana kami melakukannya. Kami percaya Allah Roh Kudus akan menuntun. Kami tahu bahwa melakukan firman Tuhan tidak gampang. Terkadang kami perlu menyangkal diri. Terkadang kami perlu memikul salib. Tetapi kami percaya ketika kami melakukannya Tuhan Yesus, kami akan mengalami transformasi hidup. Kami akan berubah, kami akan bertumbuh. Mampukan setiap kami. Sehingga melalui setiap sarana prasarana di gereja kami, kelompok kecil, kami dapat membawa semakin banyak murid-murid Tuhan Yesus untuk memuridkan murid-murid yang lain. Thank you Tuhan. Kami berdoa, kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, ketika bicara tentang kelompok kecil, satu hal yang sangat memberkati kehidupan saya adalah persekutuan di dalamnya.
kita dari latar belakang yang berbeda, dengan beberapa orang terkumpul di dalam kelompok, dengan banyak hal yang mungkin berbeda muncul di sana, tapi saya sangat menikmati persekutuan bersama dengan rekan-rekan di dalam kelompok kecil. Dan terlebih lagi di dalamnya bagaimana bisa sharing firman Tuhan, bagaimana juga menjadi tempat untuk berbagi suka dan duka, bisa menangis bersama. Itu membawa saya masuk di dalam satu proses untuk semakin mengenal Tuhan, semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Itu diantaranya yang saya alami di dalam kelompok kecil. Kiranya kita semua terus boleh bertumbuh di dalamnya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, mengapa kesaksian dari Pendeta Evi Mutiara tadi ditayangkan kembali? Karena rupanya video tadi tidak mengeluarkan suara di Zoom, ya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, saya yakin setiap pemimpin kelompok kecil yang mengikuti sesi Bapak Teddy Huang tadi sangat terberkati, ya. Yang saya garis bawahi bahwa pertama, bahwasanya cross bukan sekedar kegiatan begitu ya, rame atau apa seperti itu. Dan kemudian ada poin yang penting, bukan sekedar penjangkauan, bukan sekedar mengadakan acara, tetapi ada proses menjadikan di sana, ya. Orang-orang yang bayi rohani menjadi dewasa rohani, dan itu seharusnya menjadi tolok ukur keberhasilan suatu kelompok kecil, begitu ya. Yes, maka dari itu kami percaya bahwa saudara tidak akan pulang tidak membawa apapun, karena kita lihat sesi yang pertama ini sangat luar biasa, begitu ya Bro Will ya. Maka dari itu Bapak Ibu, kami masih membuka untuk live Q&A, dan Bapak Ibu bisa menuliskan pertanyaan di Slido yang tautannya atau QR-nya akan ditampilkan, dan itu bisa di-scan, lalu Bapak Ibu tinggal menuliskan pertanyaan di sana. Nah, Bapak Ibu, kalau memang Bapak Ibu kesulitan untuk menuliskan pertanyaan di Slido, maka dari itu Bapak Ibu juga bisa menuliskan di kolom chat yang ada di Zoom dan langsung ditujukan kepada host apabila Bapak Ibu memang tidak ingin diketahui identitasnya. Nah, Bapak Ibu, sebentar kita akan break selama kurang lebih 3 menit. Maka dari itu Bapak Ibu boleh silahkan kalau mau ke toilet, mau ambil cemilan sambil kita akan masuk ke sesi Q&A. Oke. Nah, maka dari itu kami persilahkan Bapak Ibu kalau mau break, dan kalau Bapak Ibu yang masih ada di mau menanyakan beberapa pertanyaan, silahkan langsung ditanyakan di Slido atau boleh langsung di chat di link Ingat ya Zoom. Bapak Ibu, ada break, ada Q&A, ya. Break itu untuk menyiapkan question and answer. Oke, ya kalau begitu kita break dulu, sampai jumpa di 19.13. Sampai bertemu nanti.
Ya, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, saya sekali lagi ingin mendorong Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian yang hadir secara onsite maupun secara online untuk besok kembali mengikuti sesi yang ada. Seperti yang Pak Teddy Huang tadi sampaikan ya, bagaimana menjangkau itu berbeda dengan menjadikan, dan menjadikan bayi rohani menjadi orang yang dewasa rohani itu tidak mudah. Dan besok kita mau belajar tentang itu, begitu ya. Nah, mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara sekalian yang menjadi pemimpin kelompok kecil atau pemimpin komsel atau cross leader atau apapun itulah nama kelompok kecil di gereja Bapak Ibu yang mungkin stres. Aduh, ini orang ya sudah begitu lama ikut komsel, sudah begitu lama ikut kelompok kecil kok enggak berubah-berubah. Nah, harapannya besok kita akan tahu how-nya begitu ya, bagaimana untuk proses menjadikannya. Begitu ya? Yes, dan kami berharap juga Bapak Ibu yang hari ini diberkati boleh mengajak rekan-rekannya untuk bergabung dalam hari kedua ya, besok Right dan Vision Day. Dan kami rindu juga lebih banyak orang. Dari malam ini ada sekitar 250 partisipan, dan kami berharap besok bisa lebih banyak karena Bapak Ibu sendiri yang mengajak ya rekan-rekan cross leader yang lain atau mungkin juga cross member atau anggota Jadi, cross. mari kami sangat mendorong majelis, utamanya pemimpin kelompok kecil, cross leader, pemimpin komsel, mari hadir besok. Karena ini momennya di mana kita akan diingatkan lagi, dikobarkan lagi tentang semangat kemuritan dan pemuritan. Yes, nah Bapak Ibu kita masuk ke sesi Q&A. Sudah ada beberapa pertanyaan yang pada akhirnya tadi panitia seleksi dan siap untuk ditanyakan. Sepertinya wajah para narasumber sudah siap untuk ditanya. Ya, kita Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini sudah ada narasumber kita yang luar biasa. Di ujung sebelah kanan saya, tidak asing lagi Bapak Pendeta Philip Andrew dari Gereja Kristen Kalam Kudus Bandung. Mari yang di onset berikan tepuk tangan. yes. Biar semangat. Dan yang kedua di sebelahnya ada Bapak Alipin, Pendeta Alipin yang jauh-jauh dari Jakarta juga hadir di Bandung. Yang onset juga boleh kasih tepuk tangan. Ya. Beliau adalah Sekretaris Umum Sinode Gereja Kristen Kalam Kudus, Sekjen Bapak Ibu ya, Sekjen, Sekretaris Jenderal. Orang penting ya. Dan selanjutnya narasumber kita tadi, Penginjil Teddy Wijaya dari Gereja Kristen Kalam Kudus Pekanbaru. Wow. Ada 250 orang di sini ya, dikurangi 200. yang tidak kelihatan ya Yang Pak. tidak kelihatan. Gitu. Oke, kita langsung masuk ke pertanyaan yang pertama. Ini pertanyaannya Banyak berat-berat ya. Bapak Ibu ya, menarik-menarik ini. Kami harus pilih, Yes. oh yang ini saja Pak Wil ya. Oke, keren ini. Oke, pertanyaan yang pertama dari anonim, tidak mau mengatakan identitasnya. Apakah pemuridan selalu identik dengan kelompok kecil atau bisa dalam bentuk lain? Oke, silahkan dari Musa Philip, Musa Alipin atau Pak Teddy. Dari Pak Teddy dulu aja ya, dari narasumber. Ya. Yang Oke. paling muda dulu jawab. Jadi Bapak Ibu, tadi pertanyaan gimana? Sorry lupa. Apakah pemuridan selalu identik dengan kelompok kecil atau bisa dalam bentuk lain? Oke, jadi Bapak Ibu berbicara tentang pemuritan itu berbicara tentang visi, berbicara tentang mandat. Kalau kita menyebut kelompok kecil, small group atau kemudian cross itu adalah kendaraan dan sarana. Sarana itu ada macam-macam. Komisi juga adalah kendaraan dan sarana. Ibadah umum juga adalah sarana. Tetapi di dalam pertumbuhan gereja Bapak Ibu, sarana yang paling efektif dari zaman Tuhan Yesus di dalam proses pertumbuhan gereja Bapak Ibu, dan kemudian sampai ke Kisah Rasul, kita akan mendapati bahwa kelompok kecil adalah paling efektif. Kenapa? Intensional dan intim, memenuhi dua bagian itu. Tetapi apakah yang lain tidak menjadi sarana pemuritan? Enggak juga. Komisi dapat menjadi sarana pemuritan. Gathering, kemudian juga ibadah raya juga menjadi sarana pemuritan. Tinggal mana yang paling efektif dan kendaraan apa yang kita mau pakai menuju ke tujuan yang mana. Jadi untuk menjawab semua itu,
Maka Bapak Ibu sekali lagi saya tegaskan bahwa saya menjawab dalam segala keterbatasan saya bahwa kelompok kecil adalah salah satu kendaraan untuk memuridkan. Thank Salah you. satu. Iya. Bapak-bapak narasumber yang saya hormati mungkin boleh lepas masker ya, biar enak begitu ngomongnya, kelihatan begitu ya gerak bibirnya begitu. Jadi penonton yang di rumah bisa menyaksikan lebih dengan lebih baik. Musa Alipin, Pendeta Alipin boleh menambahkan, silakan. Terima kasih, shalom semua, selamat malam. Shalom, selamat malam. Tambahan saya adalah tunggulah sesi saya besok. Wah. Karena ada judul Small Group Big Impact. Kelompok Iya, gitu. kecil, dampak yang besar. Saksikan besok, Pendeta Alipin akan menjawab ini dengan tuntas lugas. Oke, dan ini masih ada, kita lanjut pertanyaan kedua, masih ada. Belum. Pak Pendeta Philip belum ngomong. Oh Oh, besok. sudah. Oke. Nah, ini pertanyaan kedua masih berkaitan dengan kelompok kecil, tapi lebih spesifik yang dari tadi Pak Teddy sebut dengan istilah cross ya. Ini pertanyaan adalah tadi sering disebut cross kita. Apakah nantinya pemuridan akan bernama cross untuk semua GKKK? Dan apakah itu cross? Karena cross itu diumpamakan seperti kendaraan. Nah, Musa Philip, saya rasa istilah cross dulu lahir dari Bandung. Musa Philip mungkin boleh jelaskan sedikit mengenai cross itu apa? Saya bisa wakilkan. Pak Pendeta Philip Andrew kalau nggak salah di hari Vision dia akan menjelaskan apa itu cross ya, ya. betul. Iya. Jadi kalau paling bagus besok saudara-saudara saya akan menjelaskan apa itu cross dan mengapa kita perlu ada cross. Yes. Oke, berarti Jadi jawabannya harap kita saudara-saudara besok jangan sampai tidak ikut. Oke, jawabannya kita tunda dulu ya Itu Bapak pasti Ibu. ada ya Pendeta Philip ya, ada besok. Kalau- Jelas, tuntas. Kalau besok sampai akhir tidak ada jawabannya, saya akan kasihkan nomor WhatsApp dari Bapak Philip Andrew, silahkan bertanya sendiri ya. Iya. Garanti besok Bapak akan tahu apa itu cross. Tapi mungkin ini pertanyaan ini, apakah nantinya pemuritan akan bernama cross di semua Kalam Kudus? Nah ini Pak Sekjen yang menjawab, silakan Pak Sekum. Ya. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang baik. Berhubung sudah ada beberapa yang saya tahu ya, Bandung, Pekanbaru, Pematang Siantar, Padang, Selat Panjang kalau tidak salah, dan beberapa unit yang lain juga sudah pakai cross yang tadi sudah dikatakan dimulai oleh GKKK Bandung. Nah, untuk ke depan kita waktu sidang tahunan kemarin sudah ada membentuk tim untuk mengupayakan pemuritan dengan bersatu dan bersahati se-GKKK. Nah, nanti tim ini yang akan menggodok semuanya ya. Kalau dipandang baik untuk semua, ya kemungkinan besar kita bisa pakai istilah cross ini untuk seluruh Kalam Kudus. Siap. Sementara itu jawaban dari saya. Siap, Oke. jelas Pak Sekum, terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang lebih nyambung dengan sesi tadi. Oke, jika pemuridan adalah proses transformasi aksi dan hati, betul? Tadi ada di poin yang keberapa Pak Wil? Kedua ya. Kedua, oke. Saya ingatnya yang pertama sama ketiga. Nah, kepada Pak Teddy ya, adakah kualifikasi dasar dari pribadi yang mengikuti pemuridan? Bagus ini berarti orang yang ngikuti tadi Pak. Bapak Ibu mungkin saya menjawab begini ya. Pertama, jadi saya akan menjawab ini berdasarkan pengalaman, dan yang kedua saya akan ambil dari firman Tuhan. Pengalaman adalah demikian. Untuk mendorong jemaat di Kalam Kudus Pekanbaru mengikuti pemuritan, salah satu cara yang paling efektif adalah menawarkan kelompok kecil kepada mereka. Dapat digembalakan secara eksklusif di dalam kelompok kecil, menjadi perpanjangan tangan gereja sekaligus. Salah satu alur adalah saya memanfaatkan atestasi dan baptisan. Ketika jemaat bergabung, proses atestasi masuk ke gereja ataupun kemudian mau dibaptis, mewajibkan mereka mengikuti kelompok kecil. Kita ada kelas ya, kelas 101 di sana. Tetapi setelah itu wajib masuk ke dalam kelompok kecil. Itu adalah rancangan kita di awalnya. Sehingga ketika dibaptis selesai mereka punya kelompok kecil. Tetapi di dalam perjalanan itu saya mendapati bahwa orang-orang yang diutus ke dalam kelompok kecil itu akhirnya ada orang-orang yang mungkin belum komit
Mungkin belum siap. Saya memaksakan. Jadi saya yang perlu bertobat. Sehingga ketika di dalam kelompok kecil akhirnya mereka tidak komit. Kenapa? Karena itu perintah. Itu prosedural untuk dibaptis. Maka kemudian sejak itu belajar dari kesalahan yang ada saya ubah. Ketika sepanjang kelas itu saya mendorong mereka, kenapa harus kelompok kecil. Saya menantang, saya tidak menurunkan standar untuk mengikuti kelompok kecil. Di dalam cross Anda harus gini-gini, harus gini-gini. Sekarang pulang dan doakan bagaimana Tuhan memimpin. Jadi Bapak Ibu, terkadang tuh nggak semua orang siap untuk memasuki satu proses jenjang pertumbuhan. Anak SD, kalau kita push masuk ke SD, bisa-bisa mentalnya ada beberapa anak yang belum siap juga perlu ke TK karena mungkin umurnya belum sampai di sana. Jadi Bapak Ibu, keadaan demikian juga mirip. Sehingga demikian akhirnya saya belajar bahwa berbicara tentang seseorang bergabung dalam kelompok kecil itu pimpinan Tuhan. Itu divine appointment. Sehingga bukan ditentukan oleh gereja, tapi didoakan oleh yang bersangkutan. Digumulkan bersama-sama. Dan saya mendapati dalam proses journey itu Bapak Ibu, dulu-dulu orang yang tidak ikut is okay. Tidak ada penghakiman, kita tidak mau memaksakan. Di dalam perjalanan itu 2 tahun 3 tahun lewat, mereka tergerak. Mereka tahu akhirnya dan menyadari kebutuhan itu. Ada yang Tuhan pakai keluarganya, ada yang Tuhan pakai anaknya. Jadi kira-kira seperti itu kalau berdasarkan pengalaman. Semoga bisa menjawab. Nah, kalau kemudian mengacu ke firman Tuhan, saya boleh tahu lagi sekali lagi pertanyaannya. Maaf otak saya agak lelet Bapak Ibu. Adakah kualifikasi dasar dari pribadi yang mengikuti pemuridan? Oke. Kualifikasi. Kalau kemudian kita mengacu dan mendefinisikan begini kira-kira. Mengajak orang tertentu dengan kerelaan dia bergabung ke dalam kelompok kecil atau cross begitu ya. Tuhan Yesus mengundang Yudas Iskariot masuk. Yudas Iskariot ada di dalam kelompok itu. Kedua, ketika Tuhan Yesus disalib, kelompok yang dia muridkan 12 orang itu. Di dalam kehidupan 3,5 tahun Tuhan Yesus menghabiskan 70% waktunya, 70% Bapak Ibu. Untuk 12 orang itu. Dan semua hilang ketika disalibkan. Apakah orang-orang itu tidak layak masuk ke dalam kelompok pemuridan? Nah, biarlah firman Tuhan itu yang menjawab. Karena Tuhan Yesus memasukkan Yudas. Dan ketika Tuhan Yesus bangkit, meskipun di 12 itu hilang semua tinggal Yohanes ya. Ketika Tuhan Yesus bangkit, dia cari satu persatu. Dia datang kepada Petrus. Dia selesaikan masalah Petrus. Dia selesaikan ketakutan Petrus. Ketika murid-murid yang terhilang, 2 murid menuju ke Emmaus tanpa pengharapan, Tuhan Yesus datang membawa mereka kembali. Jadi Bapak Ibu, siapakah yang pantas dengan kualifikasi untuk masuk ke dalam kelompok kecil? Coba kita renungkan bersama ya. Jadi saya lempar pertanyaan ini kembali kepada Bapak Ibu. Thank you. Oke, thank you. Mungkin dari Musa Alipin atau Musa Philip mau menambahkan? Cukup. Oke, Bapak Ibu, karena durasi kita akhiri dulu sesi Q&A untuk malam hari ini. Dan ternyata semakin dibahas, pertanyaan itu semakin bertambah ya. Dan kita senang, itu artinya Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian memang punya curiosity, ya, punya keingintahuan, semangat untuk menjadi murid Kristus dan memuridkan orang lain, ya kan? Ya, maka dari itu Bapak Ibu izinkan kami untuk menyimpan pertanyaan ini dan kami akan mencoba memilih lagi pertanyaan untuk besok yang bisa ditanyakan di sesi Q&A tentunya yang lebih relevan dengan topik yang dibahas besok. Yes. Nah, Bapak Ibu, terima kasih buat narasumber sekali lagi boleh ada bersama dengan kami malam hari ini dan besok akan bertemu lagi dengan Pak Pendeta Philip, Bapak Pendeta Alipin dan Bapak Penginjil Teddy Huang. Jangan khawatir, masih ada waktu. Dan jangan khawatir juga pertanyaan Bapak Ibu tadi, apa sih cross itu begitu ya? Terus bagaimana menjadikan seorang bayi rohani menjadi dewasa rohani besok. Oleh karena itu mari kita dengan antusias besok mengikuti hari ride ini, hari kedua ini, begitu ya.
Yes. Nah besok Bapak Ibu sedikit pengumuman, besok itu kita akan open meeting di jam 8 pagi. Jam 8 pagi, jam Ya, 8 tepat. Bapak jam Ibu. 8 tepat kita akan open meeting. Ya. Lalu acara akan dimulai jam 8.20. Saya berharap ada waktu 20 menit untuk Bapak Ibu juga bisa mempersiapkan hati, bisa mengikuti sesi ride di esok Dan hari. kami memang sengaja mengadakan acara ini di hari Jumat dan Sabtu, dan di mana kebanyakan orang di hari Sabtu itu libur begitu ya. Oh iya, dan betul. kenapa tidak kita pakai waktu ini untuk kita mengisi diri ya, Yes. recharge dengan hal pemuritan. Oke, sekali lagi Bapak Ibu saya mengundang Bapak Ibu untuk bisa ajak teman-teman ya, ajak CL-nya, majelisnya. aktivis gereja, pemimpin kelompok kecil, ya, guru sekolah minggu. Ini acara penting loh. Begitu. Betul, karena masih ada kapasitas yang bisa dicapai melalui Zoom ini, maka dari itu kami berharap semakin banyak orang yang dengar dan kami berharap juga ada pertumbuhan di gereja tempat Bapak Ibu. Yes. Oke Bapak Ibu, kita akan menutup sesi hari ini. Dan kami mohon dengan hormat Pendeta Karyanto, Ketua Sinode Gereja Kristen Kalam Kudus untuk menutup di dalam doa. Silakan Bapak Pendeta Karyanto sudah terhubung. Halo, Bapak Pendeta Karyanto, Bolehkah di unmute? boleh di-unmute? Oke, Bapak Ibu sudah mohon terbang. bersabar sebentar. Kita Oke. Ya, silakan. Teman-teman, mari kita tundukkan kepala, kita menghampiri Tuhan. Bapa Surgawi, sungguh hati kami bersyukur untuk kesempatan yang indah pada malam hari ini melalui acara Right and Vision yang boleh terselenggara untuk hari pertama. Terima kasih untuk hamba-Mu, penginjil Teddy yang telah memaparkan kebenaran firman Tuhan sebagai dasar bagaimana kami gereja-Mu melangkah di dalam program pemuridan. Sebagaimana Tuhan sendiri ketika melayani di tengah-tengah dunia, memuridkan orang-orang yang ada di sekitar pelayanan Tuhan Yesus, dan setelah itu Tuhan memerintahkan kepada setiap murid untuk memuridkan kembali orang-orang lain. Demikian pula amanat agung itu berlaku untuk setiap kami. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk keselamatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Tetapi tolonglah kami semua agar setiap kami boleh terus mengerti bahwa status kami yang utama adalah sebagai murid Kristus. Kami terus belajar bertumbuh di dalam pengenalan akan Kristus, dan pada waktunya kami kembali memuridkan orang lain. Kami berterima kasih sekali lagi untuk hamba-Mu, penginjil Teddy, dan sekarang kami menyerahkan untuk acara Right and Vision esok hari ke dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan Pendeta Philip, Pendeta Alipin, dan Pendeta Teddy sebagai narasumber, juga setiap perangkat dan anak-anak Tuhan yang mempersiapkan acara untuk esok. Kiranya semua boleh berjalan, berlangsung dengan baik, nama Tuhan dipermuliakan, dan setiap kami diperlengkapi untuk menjalankan program pemuridan di gereja kami masing-masing. Inilah doa syukur dan permohonan kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Oke Bapak Ibu, sedikit mengingatkan lagi bahwa besok kita akan open meeting jam 8 dan ada waktu 20 menit untuk Bapak Ibu bisa mempersiapkan hati. Dan jangan lupa Bapak Ibu, bukan jangan lupa, saya memberitahu bahwa besok akan ada door prize. Yes. Door prize-nya apa akan diberitahu besok, dan kami berharap itu juga menjadikan semangat buat kita semua untuk mengikuti acara ini. Oh iya, acaranya jam 8 waktu Indonesia Barat. Yes. Ya. Bukan waktu Indonesia Afrika, bukan waktu Indonesia itu kutub utara, bukan, tapi waktu Indonesia bagian barat ya. Oke, kalau begitu kita tutup acara malam hari ini. Terima kasih untuk partisipasi dari Bapak Ibu sekalian, baik di Zoom maupun yang ada di onsite. Sampai jumpa besok, Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam, sampai bertemu besok. Salam pemuritan. Yes.